Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Pratiwi, NPM 205400447. Di sini saya akan mempresentasikan hubungan kurikulum dengan instrumen mengajar. Menyusun dan merumuskan kurikulum memang bukan suatu perkara yang mudah. Terlebih lagi, kurikulum adalah suatu konsep yang harus mampu menjawab semua tantangan yang ada pada zaman di mana kurikulum diterapkan. Sedangkan jelas perubahan tidak mampu dihindari. Perkembangan dan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain menyumbang bagi kemajuan bangsa, ternyata menyisihkan persoalan tersendiri yang cukup kompleks bagi pendidikan. Pengembangan kurikulum memang sangat dibutuhkan, mengingat agar pendidikan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, perlu diingat kembali bahwa tujuan pendidikan tidak akan terwujud hanya dengan baik pada satu aspek kurikulum saja. Beberapa aspek yang mendukung juga harus diperhatikan seperti kualitas para pengajar, sarana belajar mengajar, dan lain-lain. Sehingga dalam perumusan dan pelaksanaan kurikulum, besar harapan agar kurikulum dapat tersusun dengan sedemikian cermatnya, sehingga mampu memprediksikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat beberapa tahun ke depannya untuk menghindari terjadi bongkar pasang kurikulum. Dalam pelaksanaannya, diharap pula kontrol yang berkelanjutan sehingga dalam pelajaran kurikulum bisa sesuai dengan yang diharapkan. Dan tidak boleh terlupa juga adalah transfer pemahaman akan kurikulum pada para pendidik yang menjadi pelakunya. Karena tidak sedikit pendidik yang belum bisa memahami kurikulum yang berlaku dan yang sedang ia jalankan. Hal tersebut bertujuan agar tujuan pendidikan dapat terwujud secara efektif, efisien, dan serempak di seluruh Nusantara. Menurut Olivia, tahun 1992, mengajarkan agar dalam menafsirkan model hubungan siklus antara kurikulum dan pembelajaran perlu diingat hal-hal sebagai berikut. 1. Antara kurikulum dan pembelajaran terdapat hubungan yang sangat erat, tetapi masing-masing merupakan subsistem yang berbeda. 2. Sifat kurikulum dan pembelajaran adalah interlocking dan interdependent. 3. Kurikulum dan pembelajaran mungkin saja dianalisis dan diteliti sebagai dua hal yang terpisah, tetapi masing-masing tidak dapat berfungsi sendiri. Kesimpulan, menyusun dan merumuskan kurikulum memang bukan suatu perkara yang mudah, namun perlu diingat kembali bahwa tujuan pendidikan tidak akan terwujud hanya dengan baik satu aspek kurikulum saja. Dan yang tidak boleh terlupa juga adalah transfer pemahaman akan kurikulum pada para pendidik yang menjadi pelakunya, karena tidak sedikit pendidik yang belum bisa memahami kurikulum yang berlaku dan yang sedang ia jalankan. Hal tersebut bertujuan agar tujuan pendidikan dapat terwujud secara efektif, efisien, dan serempak di seluruh Nusantara. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.